As. Nah ini. Lah kok kesokan dia? Ki ajeng gue sapa? Aku ya dine, iki berarti aku ya dine sapa? Coba gitu kok. Aku ya dine. Gak harus kok ya. Ayo, Bu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk membongkar aktor orang yang memfitnah dirinya telah menghamili Lia. Ketika tahu Lia pulang bersama kakak sulungnya yang jarang pulang, Ricky marah dan langsung ingin menghajar kakak sulungnya tersebut. Gus Nur Samsun ternyata curiga dengan gaya dari kakak Lia itu, karena terlihat dia berpakaian seperti halnya seorang dukun. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal yang demikian? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Udah gak cari kemana-mana. Pusing aku sampai. Cari kemana, Bu? Dia cari di biasa nongkrong, biasa dia itu nggak ada sampai sekarang. Tadi udah muter-muter kemana-mana, udah minta bantuan keluarga juga belum ketemu. Iya. Sahabat yang berbahagia, video ini masih tentang misi Gus Nur Samsun untuk membongkar siapakah sebenarnya orang di balik Pak Sopyan sehingga memfitnah Gus Nur Samsun telah menghamili Lia. Yaitu seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Ricky kakak Lia tiba-tiba akhirnya mencurigai bahwa Lia terlihat tidak memiliki gelagat seperti perempuan hamil pada umumnya. Bahkan Ricky kemudian meyakini bahwa Lia telah berbohong kepada dirinya dan keluarganya. Sebab itu Ricky kemudian mengundang Gus Nur Samsun kembali datang ke rumahnya. Dia berbalik ingin membantu Gus Nur Samsun. Ricky ingin memaksa Lia agar berkata jujur bahwa sebenarnya dia tidak hamil seperti yang selama ini dikatakannya. Dan benar saja, setelah Ricky memaksa dengan caranya, Lia pun akhirnya mengaku di dalam pelukan ibunya bahwa benar, sesungguhnya dia tidak hamil. Adapun mengapa Lia melakukan hal tersebut adalah karena disuruh oleh Pak Sopyan ayahnya. Dan Pak Sopyan akan memberikan rumah bagus jika Lia bersedia melakukan permintaannya itu. Maka terbongkarlah akhirnya mengapa Lia menuduh Gus Nur Samsun telah menghamilinya itu. Dan mendengar pengakuan Lia itulah Gus Nur Samsun menjadi sangat penasaran dengan Pak Sopyan. Apakah tujuan Pak Sopyan? Dan adakah orang yang telah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut? Namun sayang, Pak Sopyan waktu itu tidak ada di rumahnya. Akan tetapi Gus Nur Samsun berjanji bahwa dia harus bertemu Pak Sopyan untuk membongkar semuanya. Sampai kemudian keesokan harinya Ricky memberikan kabar bahwa Lia tiba-tiba pergi dari rumahnya. Dia meninggalkan pesan bahwa dia akan menemui ayahnya tanpa meninggalkan tempat alamat dari ayahnya tersebut. Ricky kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Gus Nur Samsun. Bahkan Ricky juga ingin mengajak Gus Nur Samsun untuk mencari keberadaan Lia dan ayahnya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kembali datang ke rumah untuk menemui Ricky dan ibunya. Mereka merencanakan
untuk melakukan pencarian kepada Lia. Akan tetapi, hal yang tak diduga itu kemudian terjadi. Yang mana, tiba-tiba Lia pulang bersama dengan seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah Ferry, yang adalah juga kakak sulung Lia dan Ricky. Ferry ini sudah sangat lama tidak pulang ke rumah, karena dia dikenal nakal, dan tidak peduli dengan urusan keluarga di rumah. Sehingga ketika Ricky melihat Lia pulang bersama Ferry, Ricky menjadi sangat marah. Sontak dia langsung menghampiri Ferry yang baru saja datang, dan langsung ingin menghajarnya. Gusnur Samsun pun merasa ada yang aneh melihat gerak-gerik dan kelakuan Ferry. Itu dikarenakan pakaian yang digunakannya tidak jauh beda dengan pakaian dari para dukun pada umumnya. Sehingga Gusnur Samsun berusaha untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Ferry dan mengapa dia berbuat yang demikian itu. Lalu bagaimanakah kronologi lengkap dari aksi Gusnur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ya, cuman aku pengen tahu motifnya bapaknya seperti apa. Kalau bapaknya sudah ketemu, kita akan menginterogasinya, kita akan tahu motifnya. Ya. Ini untung loh Bu, untung saja enggak, maksudnya mohon maaf, untung saja dari awal saya tidak masukkan ke ranah hukum dan sebagainya. Itu saya sampai curhat sama pengacara saya, dan pengacara saya bilang, udah laporkan aja gini. Tapi saya, kalau saya laporkan terus ditangkap, sudah selesai di situ. Tapi ini saya curiga, pasti ada motifnya apa, itu yang pengen saya kasih tugas, saya ingin cari tahu motifnya apa. Kalau motifnya karena uang saya dan sebagainya, ini pasti ada yang memprovokasi. Itu yang bikin saya pusing. Ya. Nah, itu istrinya saja nggak tahu apa-apa loh. Kan terlaluan itu. Ya. Atau kadang saya curiga juga, apa ada orang yang menyuruh gitu loh. Itu yang jadi pikiran saya. Apa jadi teka-teki Bu, ini saya juga pusing teka-teki. Makanya tadi jenengan tanya apakah nggak sia-sia dan sebagainya, ya itu risiko. Kalau misalkan jenengan ada nomor kontaknya teman-temannya yang merantau, nanti tolong dicatat di kertas. Nah ini Lah kok sekarang dia? Ki adin lho, wis apa? Aku ya adine, iki bajing. Aku ya adine, sapa? Coba. Aku ya adine. Ki aku harus kaya ada. Ayo, cok. Ayo, rayu. ini siapa ya? Gus, terus. Itu siapa? Gus, itu kakak saya yang bajingan itu. Ini pingsan. Oh itu kakak sampai. Anu aja. Gimana ya? Saya juga bingung saya. Coba suruh berbaring dulu. Sudah cukup. Oh ini kakaknya. Raimu mulai-mulai orang bawa bayar perkara apa itu piye? Kowe sapa iki? Anjing. Raimu nek ra aku sing urip perang ora urip kowe. Wis sapa tak paten kali lho. Lah, monggo iki kan sapa? Ayo breng-brengan kira los. Enggak. Mulai-mulai gawe buku koyo ngene. Masa iki dudu buku kandung aku. Sayangku luwi nang buku kandung. Terus piye mulai gawe koyo ngene? Nanti. Mas, udah. Saya cuma. Masa aku sangar mak waduh. Aku sangar sermado. Aku los nang karo kowe. Sudah, Mas. Los. Sudah gini. Rai bajingan atau mulai omah barang. Ayo, elek ayo, kawin. Sudah. Ayo. Sudah, selesai. Sudah, kalian kakak beradik. Ini adikmu. Orang mas gatel. Itu adik. Ini adikmu, Mas. Kalau memang benar bukan adik kandung, sudah selesai. Yang penting ini jelas ini adikmu dari kecil sama kamu. Sekarang saya mau tanya, Mas. Kenapa bisa sama Lia? Dia adikmu. Sekarang saya mau tanya, dari mana? Kami semua mencari Lia kemana-mana gak ketemu. Dia menulis surat, katanya menyusul bapaknya. Di mana bapakmu? Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai percaya, Gus? Nggak percaya saya. Dia Dia setiap kebajikan yang orang percaya. namanya siapa? Ferry. Dia setiap hari penampilan seperti ini. Ya yang ngono. Maca dukun gatel ra jelas kerjane ya rasa apa-apa. Kowe iki Wong omah iki nek ra sing uripe aku gak iso mangan. Alah.
Sekarang mana Lia? Panggil Lia. Mana mic-nya? Sampai duduk mas, Udah mas Riki. Udah. Udah mas Riki. Udah. Ini ibu lagi pingsan. Sudah mas Riki. Kesana mas Riki. Tidur mas Riki. Ayo kok tidur. Duduk mas Riki. Sana. Jadi apa mas kok ngene iki? Sekarang saya mau tanya mas. Jawab yang lantang. Kamu laki-laki. Kamu menemukan Lia di mana? Jalan. Di jalan. Bullshit. Lihat sini kamu. Sini kamu. Masuk. Mas Riki diam dulu. Masuk sini. Duduk kamu. Katanya kamu mau mencari bapakmu. Hah? Iya. Kemana bapakmu sekarang? Nggak tahu, pokoknya mau nyari. Mau nyari. Tapi di dalam suratmu kamu mengatakan kamu menyusul bapakmu, tidak menyebutkan tempatnya dimanapun. Artinya kamu sebenarnya sudah bertemu sama bapakmu karena ada orang kampung yang melihat simpangan di jalan kamu naik sepeda motor sama bapakmu. Masa kamu bilang kamu nggak tahu bapakmu di mana? Kenapa kamu ngelirik dia? Nggak apa-apa. Kalian berdua merasa kakak adik kandung terus kalian membenci keluargamu yang bukan kandung. Gimana pun dia juga keluargamu. Aku ora dianggap keluarga, ora gatel aku ora mikir kuwi, Gus. Kalian semua punya uang dari dia kerja keras. Kalian semua melihat ibumu, katanya ibu kandungmu pingsan kayak gini, siapa yang pertama kali yang iba? Siapa yang pertama kali yang sedih? Dia ternyata. Saya kan udah mau nolongin, tapi diusir sama dia. Itu barusan. Awalnya kemana? Kamu diam saja, berdiri saja. Dan sampean, Mas, menemukan adikmu di mana? Jalan. Di jalan. Di mana bapakmu? Enggak tahu saya. Bullshit. Kalian semua berdua bilang nggak tahu. Ada yang kalian rahasiakan ternyata di sini. Dan penampilanmu saja seperti spiritual. Kamu belajar apa? Saya suka kayak gitu. Oh, suka pakai pakaian kayak gini? Iya. Belajar dukun itu, Gus. Belajar dukun? Tapi pikiran Jawa apa? Ora itu saben dina, sakjane saben dina ben-ben arep dukun. Jenenge wong dukun iku resik. Oh, gitu. Jadi aku semakin tertarik dengan kasus ini. Apa ada dukun yang menyuruh kalian untuk menipu saya, untuk memeras saya? Nggak ada. Saya curiga saya. Kalian akan saya kejar terus sampai kapanpun. Mas, tolong dirawat ibunya, Mas. Rokoknya diberhentikan dulu. Coba ambil air aja, ambil air. Kalau ada air, ambil air. Dikasih minum air. Oh, pakai itu. Ya sudah. Apa, men? Sudah kita ini mau maghrib, nanti kita ini apa namanya? Sholat. Nanti kita kesini lagi ya. Siap. Ya, enggak, saya nanti tetap di sini. Saya paling ke masjid mau sholat. Oh, Mike sing bangun aku. Sing apik aku. Salah. Lemah aku. Iki anak sapa? Iki bener to, Mike. Ora ora tau nang omahnya aku tak takok. Ini kenapa? Kenapa lagi? Kau gak sama melu, itu sama sopo ini. Ini urusan kau, gak sama melu. Nah, bedes-bedes iki mesti aku tak, Gus. Wis sampean lu gue. Wes punya ngomong orang apa bener. Ente kadang-kadang saya tanya di mana bapakmu nggak mengaku sekarang. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kenapa nantang-nantang? Wes gak ngerti karo aku. Wes sopo? Jangan kayak gitu. Ini adekmu ini. Ini adekmu. Dudu adikku sapa-sapa. Wes pegang hale. Kalau bukan adekmu siapa? Kalau bukan adekmu siapa? Anjing lu. Enggak usah ngomong. Kamu enggak kenal. Enggak usah pegang-pegang. Hah? Gak usah karo kowe, Gus. Iki karo aku bedes kentek. Sampean lu gue. Orang nggak jelas kayak gini. Saya tanya di mana bapakmu dari tadi waktu sore, nggak ngaku. Kalian berdua kayak gini. Enggak usah ngomong. Saya tinggal Ket sore sholat. mau, Gus. Ket sore mau iki mojokno aku. Tak jalek gak wani. Dari tadi kalian berdua hanya mengeroyok adikmu. Hanya ngeroyok Riki. Gitu aja gitu. Mau lihat, mau lihat. Tai. Cukup. Wes ojo pati terus. Iki buke lagi berpingsan. Muat tenan sakne anakku.
Masuk, raine kayak orang modal anakku. Cukup. Tapi anakku, ada sedikit tak sekali. Mas, lihat ini. Lihat, ya. Aku kamu mas kok. Ya. Aku main uangnya. Saya sudah dibaca katanya. Alah, raimu asu ya. Cukup. Kalau kamu mau pergi saja sana. Enggak tahu. Enggak usah pegang-pegang, pergi sana. Ora butuh kayak milat. Apa sih? Enggak tahu. Jijik ae raimu. Apa? Nunjuk-nunjuk apa? Mukamu sudah saya tandain loh ya. Cari kamu nanti. Tak cari kamu nanti. Lihat aja. Sembunyi sampai ke lubang semut pun saya cari nanti kamu. Dasar PA. Arep melu. Ini kenapa Melu lagi? jangan melu. Lihat. Mas kayak ngono arep gandol. Awakmu ki anakku wedok. Siji-siji ne. Wis sayang karo ibumu ora? Iya bu. Nek kowe sayang karo ibumu, kowe tetep ning omah karo ibuke. Aja nek masmu. Masmu yo ben sing ngono. Manut ibuke kok ora? Iya. Nek manut ibuke ning omah. Atine sing gandul Mas e, Bu. Terus panen kok mau gandul apane? Wes cukup. Oh, lah dia coba aku. Ayo lu. Kalau mau minggat sekalian minggat saja mbak. Kalau nggak kasihan sama ibumu itu. Tidak, Gus. Saya gondeli. Saya ini anak saya satu-satunya perempuan. Sekarang saya tanya. Kalian berdua tadi saya tanya nggak mengaku dari tadi. Jika malam ini kamu tidak mengaku, saya minta halalnya dari ibumu, dari kakakmu, tak kepret kamu nanti. Tak kepret nanti kamu. Gak usah kowe, Bos. Di tangan kowe. Aku masa kuwi dudu adikku kandung, ya. Aku tetep duwe rasa gak tega nek adikku di tangan dorong. Kamu mengikuti kata orang tuamu, ayahmu, papahmu, bapakmu. Tiba-tiba kamu mengakui semuanya bahwa itu bohong, terus kamu minggat pergi, tiba-tiba pulang sama kakak pertamamu. Ternyata kakak pertamamu itu juga belajar dukun. Goblok. Ya ini nyapa kok gak seneng ngono kuwi. Mas-masku lho. Sing mau gondeli teko masmu ki apa? Ini kan juga masmu, ini kakakmu juga. Masmu kaya apa nang kowe? Hah? Iki yo adikmu, kayo masih. Sekarang coba ditanya, di mana bapakmu sekarang? Kuncinya ada di kamu. Nek kowe emang ngerti, nek kowe sik sayang karo keluargamu yang diomongi, masalah iki udah rampung. Kowe ngerti tenan ora to, Nduk? Nek ngerti tenan, ya dik sampe to. Jadi ben padha lega. Kalau kamu malam ini tidak mengungkap, tidak jujur di mana bapakmu, malam ini aku akan izin sama ibumu. Saya telepon pengacaraku dan polisi, saya suruh datang ke sini karena kamu sudah memfitnah aku. Kamu mau saya bebaskan dari jeratan hukum atau kamu mengakuinya? Gus, ampun gak usah nggawe hukum-hukum, Gus. Keluargaku keluargane wong gak duwe. Dia harus mengakui dulu. Kalau dia mengakui, saya tidak akan menyeret ke hukum. Dia sendiri saja tidak mengakui sampai sebagai kakaknya. Iya bu, aku ngerti bapak. Sekarang di mana bapakmu? Hah? Iya. Oh, aja sampe marah tangan sampe anak. Biar ngomong dulu, Gus. Di mana bapakmu? Ada. Ada di mana? Di Yang ngomongnya anyar mas. Nek ngerti duduhno, Nduk. Rumah baru. Rumah yang mau dijanjikan buat kamu itu. Iya. Iku bapakmu ki ya wis tega karo awakmu. Jadi mulai saiki awakmu wis gak usah manut bapakmu. Nek tenan awakmu ngerti bapak manggone ning ndi, duduhno. Bapakmu iku gak ngene. Iya. Iya. Sekarang saya mau tanya, apa motifnya bapakmu untuk menyuruhmu menipu seperti ini, untuk memanfaatkan situasi seperti ini? Kalau itu saya nggak tahu, kurang tahu. Nggak tahu. Kamu nurut saja begitu. Bisa nggak bapakmu suruh pulang ke sini? Nah, emang gak iso ngeten rono ae, Gus, ayo rono karo aku. Ndak pancal Pak kowe. Nek ngerti panggone ning ndi, duduhno. Iya bu. Wis bener-bener kau Betul deh, kesel Mas. karo masalah ini. Duduhne Gus. Masalah bulet gak rampung-rampung. Iki masalah keluargane awake dhewe berantakan iki ya gara-gara saka bapakmu. Iya. Bapakmu ku tega. Iya. Awakmu kita mesti korban. Kabeh iki dadi korban. Korban bejate bapakmu. Mana saya gak usah manut bapakmu. Bapakmu itu bener-bener keterlaluan. Jadi nek saiki dino nek ngerti bapakmu manggone nang ndi, duduhno. Ya iki yo nang ndi? Iya tak wero. Aku gak usah ngotot ngono kuwi ngapa? Sedikit demi sedikit misi Gus Nur Samsun itu mulai ada titik terang. Ferry kakak dari Lia dan Ricky, ternyata dia kini telah belajar ilmu perdukunan. Gus Nur Samsun menjadi curiga bahwa Ferry juga terlibat dengan niat jahat Lia dan Pak Sopyan. Apalagi Lia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya juga mengetahui keberadaan dari Pak Sopyan.
Yang dikatakannya berada di rumah baru yang pernah dijanjikan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah mengetahui petunjuk yang demikian itu? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.